Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الحاضرون رحمكم الله تعالى الحمد لله. Pada kesempatan malam hari ini Allah Azza wa Jalla masih memberikan kepada kita kesempatan, memberikan kepada kita waktu untuk berbuat baik, untuk mendatangi majelis ilmu yang merupakan salah satu tempat yang mulia, dan kita pun hadir dalam rangka thalabul ilmi yang merupakan salah satu amalan yang mulia juga. Ketika seseorang itu mengikhlaskan niat karena Allah Azza wa Jalla dalam menghadirinya. Nah, materi kita pada kesempatan malam hari ini insyaallah seperti yang sudah diketahui bersama, yaitu mengingat kembali hikmah atau tujuan penciptaan kita di dunia ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Rabb kita Allah Subhanahu wa taala, salah satu namanya adalah Al-Hakim, zat yang bijaksana. Di antara makna Al-Hakim ini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kamalul hikmah dan kamalul hukm, memiliki kesempurnaan hikmah dan juga kesempurnaan dalam menetapkan hukum-hukum. Nah, yang kita bahas atau yang berhubungan dengan pembahasan kita adalah kamalul hikmah, kesempurnaan hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan segala sesuatu, dalam menetapkan segala takdir, dan juga dalam menetapkan segala aturan syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Semuanya tidak lepas dari hikmah, tujuan, kemaslahatan atau kebaikan-kebaikan. Ini sesuatu yang mesti kita tanamkan pada diri kita masing-masing dalam penciptaan yang kita lihat di alam semesta ini. Dalam semua takdir yang Allah Ta'ala tetapkan di dunia ini, demikian juga dalam syariat-syariat yang sudah Allah Ta'ala tentukan juga. Langit dan bumi, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah ta'ala, juga tidak lepas dari hikmah yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin." Mari kita tadabburi ayat ini sebelum kita masuk ke dalam pembahasan utamanya. Dalam surah Al-Anbiya ayat 16 ini Allah berfirman, "Tidaklah kami menciptakan langit, bumi dan semua yang ada di antaranya dalam keadaan main-main." Kami tidak menciptakan itu semua dalam keadaan main-main, tanpa tujuan atau sia-sia, atau menciptakannya dengan kebatilan, tidak mungkin. Maha suci Allah dari kebatilan, maha suci Allah dari sifat main-main, maha suci Allah dari sifat sia-sia. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala menafsirkan ayat ini dengan mengatakan bahwa Allah tidaklah menciptakan langit dan bumi dan semua yang ada di antara keduanya dengan main-main atau kebatilan.
balit tanbih, akan tapi untuk mengingatkan. Dalam penciptaan langit, bumi dan semua yang ada di dalamnya, di situ ada tanbih, ada pengingat. Annalaha khaliqan qadiran, pengingat bahwa langit, bumi dan semuanya itu punya pencipta yang maha qadir, maha kuasa. Yajibu imtithalu amrihi, yajibu imtithalu amri, yang wajib dilaksanakan perintah-perintahnya. Jadi di sini ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah, langit yang kita lihat setiap hari, demikian juga bumi yang kita pijak, dan semua yang ada di antara keduanya itu ada hikmah. Setidak-tidaknya menunjukkan bahwa ada penciptanya yang maha kuasa. Karena makhluk-makhluk itu besar dan kuat, pasti yang menciptakan maha kuasa, itu pasti. Nah, zat yang menciptakan ini memiliki perintah-perintah, menetapkan larangan-larangan yang harus ditaati oleh hamba-hamba dengan sebaik-baiknya. Dan nanti pun ada balasan bagi orang yang muhsin, yang berbuat baik, dan bagi orang yang musik, yang berbuat jelek di akhirat nanti. Ini kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Sementara Imam At-Tabari rahimahullah, beliau menyampaikan bahwa langit dan bumi dan semuanya ini tidaklah kami ciptakan kecuali sebagai hujjah atas kalian semua, sebagai hujjah, sebagai ibrah, untuk kalian ambil pelajaran dan untuk kalian ketahui bahwa pencipta yang mengaturnya ini la yushbihuhu syai'un, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai zat yang menciptakan dan yang mengaturnya. Wa la takuna al-uluhiyatu illa lah. Dan berikutnya yang beliau sampaikan adalah bahwa uluhiyah, sifat ketuhanan itu tidaklah menjadi milik kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memiliki sifat dan hak uluhiyah untuk disembah oleh seluruh manusia. Dan keterangan beliau selanjutnya adalah bahwa ibadah tidak pantas dilakukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu dan Saudara rahimakumullah, keterangan beberapa ulama tafsir dalam menjelaskan surah Al-Anbiya 16, bahwa langit, bumi dan semuanya itu ada hikmahnya. Allah menciptakannya untuk maslahat, untuk tujuan yang jelas. Nah, tujuannya walaupun memang ada manfaat dunia ya, tapi yang kita khususkan di sini adalah manfaat agama untuk masalah keimanan dan akidah. Alam ini ada penciptanya, yang menciptakan itu maha kuasa. Nah, karena maha kuasa dan Allah itu pencipta kita, maka wajib kita ikuti perintah-perintahnya, sehingga tidak akan bisa dibenarkan kalau orang itu mau seenaknya sendiri di dunia ini. Tidak bisa. Mau berpikir liberal, mau melakukan apa saja nggak bisa. Harus nurut patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala. Kalau ada orang yang berpikiran bahwa langit bumi itu diciptakan ya lah begitu sajalah, nggak ada tujuannya, nggak ada gunanya, maka Allah ingatkan bahwa pandangan seperti ini adalah pandangan orang-orang yang kufur kepada Allah. Dalam surah Shad ya, wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda bainahuma illa bil haqq wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila dzalika dhannu alladziina kafaru. Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan antara keduanya kecuali dengan hak, untuk tujuan yang hak, bukan diciptakan dengan batil. Nah, kalau orang menganggap bahwa penciptaan ini penciptaan yang tidak ada gunanya, sia-sia, itu adalah dzalika dhannul ladzina kafaru, itu adalah pandangan orang-orang kafir yang melihat dunia ini ya begitu saja.
tanpa ada hikmah yang diambil, ya sekedar untuk dilihat, untuk dinikmati saja, ya, sebagaimana yang dilakukan orang-orang ketika mereka pergi ke gunung, yang melihat-lihat saja, atau ketika ada gerhana bulan atau mahdir, yang melihat-lihat saja, hanya sekedar mengamati. Tidak ada pelajaran-pelajaran agama atau din yang mereka ambil. Ya pantaslah, karena mereka apa? Kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian, ya, ketika Allah menyebutkan langit dan bumi dan seterusnya, makhluk-makhluk besar, maka jangan dipandang bahwa makhluk yang kecil itu tidak ada hikmahnya juga, ya. Lalat Allah sebutkan dalam Al-Quran apa tidak? Ya, nyamuk, iya. Dan Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala menyampaikan di antara hikmah, ya, disebutkannya lalat atau nyamuk, ya, untuk menunjukkan bahwa yang berhak disembah itu yang bisa menciptakan, lalat, yang bisa menciptakan nyamuk. Nah, silakan dilihat Tuhan-Tuhan yang disembah oleh manusia di alam semesta ini selain Allah, ya, bisa tidak menciptakan dzubab atau lalat? Tidak bisa. Bisa tidak menciptakan nyamuk? Juga tidak bisa. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhan nasu dhuriba mathalun fastami'u lahu. Wahai manusia, telah diadakan perumpamaan bagi kalian, simaklah dengan baik. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lahu. Sungguh Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah, ya, tidak bisa menciptakan dzubab, seekor lalat pun tidak akan bisa. La yakhluqu dzubaban, tidak bisa menciptakan, tidak akan bisa menciptakan bahkan, walaupun mereka semua bersatu untuk membuat tim misalnya, guna membuat atau menciptakan makhluk yang namanya lalat tadi. Tidak bisa, semua tidak bisa. Wa iyaslubum dzubabu syai'an la yastanqidhu min. Seandainya lalat ini mengambil sesaji yang dipersembahkan buat Tuhan-Tuhan itu juga tidak bisa mengejarnya sama sekali. Dhawfal zalim wal matlub, yang memuja lemah, yang dipuja lemah. Allah satu-satunya zat yang berhak disembah. Nah, kalau semua makhluk itu ada hikmah penciptaannya, bahkan nyamuk pun demikian, bahkan lalat pun demikian. Nah, kita diciptakan itu untuk apa, Bapak Ibu rahimakumullah? Kita ini makhluk yang mulia, pasti ada tujuannya. Pasti ada tujuan mengapa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuannya sudah jelas di surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku saja. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab beliau Miftah Dari Sa'adah mengatakan, fa innahu subhanahu khalaqal khalqa li'ibadatihi wa hiya al-ghayatul matlubatu minhum. Sungguh Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan makhluk, ya, kita semua ini untuk beribadah kepadanya. Itulah tujuan yang dituntut dari mereka semua. Lalu beliau membawakan ayat Az-Zariyat 56. Syekh bin Baz juga menyampaikan bahwa kita ini diciptakan bukan untuk makan, bukan untuk minum saja, atau untuk memenuhi syahwat saja. Kalau ini yang dilakukan manusia, bedanya apa kita dengan hewan-hewan itu? Padahal kita punya akal, punya hati. Berjalannya kita pun Masya Allah berdiri tegak ini. Tentu tujuan penciptaan kita tidak akan sama dengan hewan-hewan ternak tersebut yang memang dikonsumsi buat manusia. Dan mereka hewan-hewan ini, ya, hidupnya itu apa? Makan, tidur, apalagi memenuhi hajatnya dan lain sebagainya.
Kita paham itu ya. Dan tidak mungkin manusia diciptakan untuk itu saja. Nah, tujuannya apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan yang mulia. Tujuan yang luhur. Karena apa? Seorang hamba beribadah kepada penguasa alam semesta. Seorang hamba menghambakan diri kepada penciptanya, merendahkan diri, menundukkan diri kepada Zat yang Maha Besar, Maha Kuasa. Kalau jenengan ditanya, ini benar apa tidak? Benar sekali. Lurus, sangat lurus. Betul, sangat betul. Bahkan ibadah kepada Allah adalah sebenar-benarnya kebenaran. Ibadah kepada Allah adalah seadil-adilnya keadilan. Seadil-adilnya keadilan. Karena apa? Kita atau seorang muslim menyembah Zat yang berhak disembah. Sementara sesembahan yang lain itu pasti punya kekurangan. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa sesembahan selain Allah itu punya sifat-sifat. Satu, pasti makhluk. Setuju atau tidak, Pak? Pasti fakir, nggak punya apa-apa. Setuju atau tidak? Pasti apalagi dhaif, lemah. Ini kekurangan-kekurangan pada sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Dia pasti makhluk, berarti sama dengan kita dong. Tidak pantas makhluk nyembah makhluk. Dia lemah, menolong diri sendiri nggak bisa ketika musibah terjadi. Apalagi menolong para pemujanya, orang-orang yang beribadah kepadanya, tidak akan bisa lagi. Dan tidak punya apa-apa sebenarnya, karena segala sesuatu di alam semesta ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah itulah Zat yang patut disembah. Dan ibadah kepada Allah, tauhid kepada Allah itulah sebenar-benarnya al-haq dan seadil-adilnya keadilan. Ayyuhal hadirun rahimakumullah taala. Kalau kita sudah faham bahwa tujuan hidup kita, tujuan penciptaan kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah sebesar-besarnya, ini sudah bisa membantu kita untuk melangkah pasti dunia ini. Saya harus beribadah kepada Allah. Kenapa? Tujuannya sudah jelas. Si A mau ke Semarang, ini sudah jelas, gak akan mampir-mampir. Nah, kita pun juga demikian, tujuan sudah jelas, ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi sekarang pertanyaannya, ibadahnya bagaimana? Bisa gak akal kita merumuskan cara ibadah kepada Allah yang Allah ridhoi? Bisa atau tidak? Gak mungkin. Sepandai apapun orang, secerdas apapun orang, bahkan dia termasuk orang yang yang paling cerdas sedunia misalnya, tidak akan bisa merumuskan cara ibadah yang Allah ridhoi, yang Allah cintai. Tidak mungkin. Makanya kita perlu bimbingan wahyu, perlu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah pun kemudian menurunkan kitab sucinya Al-Qur'an, mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Untuk menjelaskan tata cara ibadah. Di antaranya itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang untuk mengajarkan kepada umat Al-Qur'anul Karim, makna-makna Al-Quran, bacaannya, menyucikan jiwa manusia dan lain sebagainya. Di antaranya adalah juga membahas atau menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan ibadah yang menjadi tujuan hidup manusia di dunia ini. Nah, yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pertama apa? Jenis-jenis ibadah, macam-macamnya. Ada ibadah lisan, ada ibadah anggota tubuh, ada ibadah harta, atau ada ibadah yang kombinasi ini dan itu ya. Kemudian beliau menjelaskan tata caranya, jenisnya, tata caranya, kemudian apalagi waktunya, menjelaskan tempatnya, dan juga menjelaskan frekuensi atau berapa kali dilakukannya ibadah tersebut. Nah, 5 hal ini ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala sangat penting untuk diketahui dan dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah. Dia beribadah kepada Allah dengan macam-macam ibadah yang sudah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tata caranya pun mengikuti yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak semau gue atau tidak semau maunya. Dia melaksanakan pun pada tempatnya, pada waktunya, dan dikerjakan sesuai dengan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 5 waktu ya 5 waktu, dikerjakan di Mekah ya di Mekah misalnya, dilakukan di sore hari, pagi hari ya diikuti seperti itu. Karena memang ibadah itu adalah sifatnya tauqifiyah, sistemnya paket, asal terima saja. Bahkan kita tidak boleh ya beribadah kemudian semau-maunya sesuai dengan kemauan kita, walaupun pada dasarnya itu syar'i ya. Jadi tiba-tiba jadikan sujud di jalan, boleh apa tidak? Mau sujud syukur, kenapa? Jalannya mulus misalnya. Tidak bisa seperti itu. Sujud syukur juga ada aturannya. Sujud tilawah ada aturannya. Salat apalagi? Zikir juga ada aturannya. Ada hal-hal yang memang sudah diatur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berwudu juga ada aturannya. Nah, kewajiban kita adalah ittiba', mengikuti dan meneladani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam urusan-urusan ibadah ini. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimakumullah taala. Ibadah yang diwajibkan atas kita ya, hakikatnya itu kemaslahatannya kembali kepada diri kita masing-masing, tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh ibadah kita sama sekali. Kebaikan kita Allah tidak butuh kepada kebaikan kita. Allah Maha Kaya. Misalnya seluruh manusia di muka bumi ini semuanya baik, itu tidak menambah kebaikan bagi Allah dan juga tidak menambah sifat terpujinya Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap terpuji. Sebagaimana juga seandainya semua manusia itu berbuat jahat, enggak ada satupun yang berbuat baik, Allah tetap terpuji dan maha kuasa. Maka dari itu jangan pernah kita itu merasa berjasa kepada Allah, merasa berjasa kepada Islam. Bahkan saat seseorang itu mengeluarkan zakat malnya ya, tidak sebatas dia mengungkit-ungkit atau menyebut-nyebut kebaikan itu kepada orang yang menerimanya. Kenapa? Dia sedang menunaikan kewajiban yang Allah wajibkan. Memang ada unsur memberi, tapi itu kewajiban yang kalau tidak dilakukan orang yang wajib melakukannya, dia berdosa dan terancam siksa. Demikian juga orang yang berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berdakwah mengajak manusia kepada Allah. Memang kelihatannya apa? Ada unsur kebaikan kepada Islam, tapi hakikatnya ya para dai, para ulama, para syekh, ya hakikatnya sedang menjalankan kewajiban yang kalau tidak dilakukan dia juga bersalah nanti ya. Punya ilmu kalau tidak disampaikan. Jadi ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala, inilah hakikat yang sepantasnya kita tanamkan terus. Yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan harus sesuai petunjuk syariat, dan hakikatnya kita yang akan memanen kebaikan itu, entah di dunia atau di akhirat nanti. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat ihsan, berbuat baik, hakikatnya sudah berbuat baik kepada kalian sendiri. Wa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat keburukan, maka hakikatnya berbuat buruk pada diri sendiri juga, tidak kepada Allah Azza wa Jalla. Ayyuhal hadirun rahimakumullah ta'ala. Kalau kita sudah faham bahwa ibadah-ibadah yang dilakukan seorang hamba itu manfaatnya dialah yang memetiknya, dialah yang mendapatkannya, maka kita perlu mengetahui bagaimana sih Allah Ta'ala memerintahkan kita dalam berbuat baik ya. Santai atau bagaimana? Ternyata Allah berfirman, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam
kebaikan-kebaikan. Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya menyebutkan al-khairat ya semua kebaikan yang wajib ataupun yang sunnah. Tentunya yang wajib ini harus lebih diperhatikan oleh semua orang ya. Kenapa? Namanya wajib itu seolah-olah seperti al-asl, seperti pokok dalam urusan agama. Kal asl, beda dengan yang sunnah. Yang wajib itu biasanya ada ancaman kalau orang meninggalkannya. Ketika orang melaksanakan kewajiban, di situ dia ada unsur menghormati zat yang memerintahkannya. Dan sebaliknya kalau seseorang melalaikan sholat 5 waktu masalah, contohnya semisal dia sebenarnya sedang meremehkan Allah. Kalau melaksanakan sholat 5 waktu, di situ ada unsur menghormati zat yang memerintahkan, maka ketika orang itu melalaikan sholat 5 waktu, bahkan sengaja meninggalkannya, dia sedang berbuat buruk kepada Allah, sedang tidak menghormati Allah Subhanahu wa taala yang sudah memerintahkannya di banyak ayat. Dan secara khusus Bapak Ibu rahimakumullah taala, salat 5 waktu itu satu kewajiban, apabila sudah wajib atas kita nggak akan pernah gugur. Kalau sudah wajib atas seseorang tidak pernah gugur, walaupun dia sakit, walaupun nggak punya uang, walaupun sibuk, ya, walaupun anaknya banyak, walaupun safar, tidak sehat. Ketika sholat sudah wajib atas dirinya, dia seorang yang aqil, baligh, muslim, ya, mukallaf, ya, maka sholat akan terus wajib atas dirinya sampai dia wafat. Selama akalnya masih sehat, dia wajib sholat, nggak akan pernah gugur, ya. Demikian juga zakat mal, ya. Ulama menyampaikan kalau dua hal ini sudah wajib, tidak akan pernah gugur. Beda dengan puasa, ya. Puasa itu wajib apa tidak? Wajib. Tapi kalau sakit, orang boleh tidak puasa. Kalau orang sudah tua renta, orang bisa menggantinya dengan fidyah. Nah sekarang kalau jenengan wajib zakat mal, ketika sakit harus bayar apa tidak? Harus tetap bayar. Harus tetap mengeluarkan. Lupa, ya harus tetap bayar. Itu sholat dan zakat. Suatu yang sangat tinggi kedudukannya dalam agama kita. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam seluruh kebaikan. Yang wajib harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Itu merupakan modal, ya. Anggap saja seseorang tidak melakukan yang sunnah-sunnah, itu tidak masalah selama apa? Wajibnya dilakukan dengan sebaik-baiknya. Salat 5 waktunya baik, puasanya baik, ya. Nah sunnah ini Bapak Ibu rahimakumullah, walaupun sunnah tapi manfaatnya besar. Ulama mengatakan sunnah-sunnah ini di antara manfaat disyariatkannya adalah untuk memberikan kesempatan bagi orang-orang yang punya semangat lebih dalam beribadah. Maka dibukalah pintu, silahkan melakukan ibadah sunnah. Walaupun manfaatnya tidak hanya ini saja, ya. Ibadah sunnah manfaatnya besar, menambal kekurangan dalam kewajiban, kemudian lebih mendekat diri kepada Allah dan lain sebagainya. Jelas namanya ibadah wajib atau sunnah pasti manfaatnya besar, ya. Meningkatkan derajat seseorang di sisi Allah, meningkatkan imannya, meningkatkan dirinya di sisi Allah, ya, mensucikan jiwanya dan lain sebagainya. Fastabiqul khairat, bersegeralah untuk berbuat baik yang banyak. Nah, bersegera di sini tentu harus mengikuti petunjuk, bukan asal cepat. Jangan-jangan nanti diskualifikasi. Sholat duhur jam 11, tidak bisa. Atau sholat kok cepet-cepet, nggak tumakninah, ya batal nanti. Terus bagaimana? Maksudnya fastabiqul khairat, betul-betul seseorang itu berlomba dalam kebaikan, melaksanakannya dengan sebaik-baiknya dan menjadi orang pertama dalam kebaikan itu. Inilah
orang yang musabaqah atau berlomba dalam kebaikan, menjadi orang pertama dan melakukannya dengan sebaik-baiknya. Salat di shaf pertama dan khusyuk, misalnya seperti itu. Bukan shaf pertama tapi garuk-garuk terus kan, malah ganggu kanan kiri atau yang belakang. Demikian juga saat zakat, saat puasa ya, melaksanakannya dengan baik, kemudian menjalankannya sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala. Nah, pertanyaannya sekarang ya, ketika ada orang itu punya waktu luang ya, kira-kira apa yang perlu dilakukan? Nah, di sini ulama sudah menyampaikan ada solat-solat yang namanya sunnah mutlak yang bisa dikerjakan di waktu-waktu yang dalam tanda kutip bebas, selama waktu-waktunya tidak terlarang. Misalnya sekarang ini maghrib sampai isya, tak solat sunnah sampai isya misalnya, solat sunnah mutlak. Atau zikir-zikir yang mutlak ya. Ulama sudah menyampaikan zikir itu ada dua, muqayyad dan mutlak. Muqayyad itu terikat dengan apa? Waktu, terikat dengan bilangan, terikat dengan tempat ya. Kalau disuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Sayyidul Istighfar sekali pagi sore ya sudah, satu saja. Diperintahkan 3 kali, sekali, tidak ditambahi. Kalau orang mau menambah, silahkan menambah zikir-zikir yang sifatnya mutlak ya. Mutlak itu apa? Yang tidak terikat waktu, tidak terikat bilangan, tidak terikat tempat. Contohnya apa? Membaca tasbih, tahmid, tahlil atau takbir. Nabi SAW bersabda, ahabbul kalami ilallahi arba'un. Ucapan yang paling Allah cintai itu ada 4. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Nah, ini ulama menyebutkan ini salah satu contoh zikir yang mutlak. Silahkan dibaca kapan saja, silahkan dibaca di waktu kapan saja, di waktu mana saja, bebas. Selama orang tidak sedang dalam kondisi jima atau yang memang terlarang dalam syariat. Tapi ulama menyebutkan sebaik-baik zikir mutlak itu adalah membaca Al-Qur'anul Karim. Di sekarang ini contoh ya, waktunya bebas sekarang. Mau membaca tasbih monggo, tahbir monggo, sholawat silakan, istighfar silakan, baca subhanallah bihamdi, subhanarabbil azim wa bihamdi silakan ya. Tapi ulama menyebutkan dalam kondisi takbir, dalam kondisi zikir yang mutlak ini, yang lepas ini, sebaik-baik yang diucapkan adalah membaca Al-Qur'anul Karim. Sebaik-baik yang dibaca adalah membaca Al-Qur'anul Karim. Nah, kalau zikir muqayyad, sebaik-baik yang dibaca adalah sesuai dengan petunjuk syariat ya. Waktunya apa di situ ya, membaca itu. Berapa kali ya membaca itu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala. Ternyata kita melihat bahwa tidak semua orang itu menjalankan tujuan penciptaannya di dunia ini. Ada yang sholat, ada yang tidak. Ada yang beribadah, ada juga yang tidak. Tentunya ini suatu keadaan yang memprihatinkan. Di satu sisi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat ibadah, dan semoga Allah menetapkan kita di jalan ibadah ini. Di sisi yang lain ada orang-orang yang tidak sholat, sengaja tidak sholat, bahkan sengaja meninggalkannya. Sehat padahal ada waktu, sudah tahu hukumnya ya. Tapi itulah keadaan yang terjadi. Ada orang yang menjalankan tujuan penciptaannya dengan baik,
ada orang yang berpaling dari tujuan penciptaannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, liman syaa'a minkum ay yataqaddama aw yata'akhkhar. Di surah Al-Mudaththir. Bagi kalian silahkan mau maju atau mau mundur. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, yang maju apa? Orang yang maju dengan berbuat amal saleh, kemudian dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah itu. Orang ini orang yang maju terus mengikuti tujuan penciptaan dia di dunia ini. Sementara orang yang yata'akhkhar, yang mundur adalah yang mundur amma khuliqalah, yang mundur dari tujuan penciptaannya dengan berbuat maksiat, dosa besar, dosa kecil ya. Jadi di sini ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang ayat ini, manusia itu hanya dua, maju atau mundur, gak ada yang diam. Walaupun kelihatannya diam, walaupun kelihatannya nganggur, dia sedang beraktivitas. Aktivitasnya apa? Nganggur. Aktivitasnya apa? Domblong ya, bengong ya. Di sini dalam ayat ini Allah hanya menyebutkan ada orang yang maju menuju tujuan penciptaannya, ada orang yang mundur. Tidak disebutkan orang yang di tengah-tengah mereka, tidak ada. Yang membedakan adalah arahnya, ada yang maju, ada yang mundur. Yang membedakan adalah cepat atau lambatnya mereka. Dari sini ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala, sangat penting buat kita semua untuk terus memohon kepada Allah Azza wa Jalla hidayah, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Dimudahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh jenisnya. Ayat yang sering kita baca setiap hari, ihdinas shiratal mustaqim, itu ayat yang kata sebagian ulama salaf itu hakikatnya doa, dan seharusnya kita itu saat membacanya kita menghayatinya sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dengan doa yang terbaik. Makanya diwajibkan untuk dibaca dalam salat kita, enggak dibaca enggak sah. Ketika orang mengatakan ihdinas shiratal mustaqim, dia mohon kepada Allah hidayah, tambahan hidayah, mohon istiqamah, mohon tambahan supaya selamat sampai wafat ya. Jadi maknanya luas sekali ketika kita mengucapkan ihdinas shiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan lurus Islam, alhamdulillah kita sudah muslim. Cukup? Belum cukup. Kita butuh hidayah-hidayah yang lebih rinci lagi untuk mengenal Allah, mengenal Islam, mengenal Nabi Muhammad SAW. Kita sudah di track yang benar, tapi kita butuh rambu-rambu untuk kita ketahui lebih terperinci lagi, sehingga apa? Jalan kita di jalan yang benar ini jalannya jalan yang baik, di atas ilmu, kemudian jalannya betul-betul lurus menuju apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mohon kepada Allah, mohon pertolongannya. Mohon pertolongan untuk terus bisa mengingatmu ya Allah, untuk bersyukur kepada Engkau dan berbuat baik dalam ibadah kepada Engkau. Karena hakikatnya ibadah itu ya nggak boleh dikerjakan asal-asalan. Yang penting rampung, penting selesai, tidak bisa. Yang penting baik, atau awal-awalnya yang penting sah. Kemudian orang meningkat. Bagaimana supaya ibadahnya itu ibadah yang terbaik yang bisa dia lakukan sampai maqam ihsan ya. Ketika sholat dia seolah-olah melihat Allah atau betul-betul yakin Allah sedang melihatnya. Demikian juga dalam ibadah-ibadah yang lain. Nah, mari kita berusaha untuk meningkatkan kualitas ibadah-ibadah kita ini, terutama ibadah yang wajib. Jangan sampai ibadah kita seperti ibadah anak-anak kecil ya. Sholat sudah. Baca apa tadi? Oh lupa saya kok. Tadi baca enggak?
Gerakannya gerakan sholat tapi tidak baca apa-apa, atau dia baca tapi tidak menghayati sama sekali. Tentunya kita harus lebih tinggi atau harus menapak derajat lebih tinggi, tangga lebih tinggi dalam melaksanakan ibadah. Bahwa ibadah itu ada ketentuannya, ada rohnya, dan hendaknya seseorang itu ketika melaksanakan dengan sebaik-baiknya, bukan asal-asalan. Ayyuhal hadirun rahimakumullah ta'ala. Ibadah karena menjadi kewajiban kita, menjadi tujuan penciptaan kita, maka harus dilakukan sampai kapan? Sampai al-maut datang, sampai kematian datang. Jadi kalau kita mau runut kembali, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan hidup kita beribadah kepada Allah. Berarti semuanya harus beribadah. Laki-laki perempuan harus beribadah. Siapapun termasuk para nabi, para orang soleh, semuanya harus ibadah. Karena ibadah merupakan tujuan penciptaan kita, maka tata caranya harus sudah dijelaskan dalam syariat. Karena ibadah merupakan tujuan penciptaan kita, maka apa? Harus dilakukan sampai seseorang meninggal. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Rabbmu sampai datang al-yaqin, yaitu al-maut. Ini yang ditafsirkan para ulama dan juga yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa al-yaqin ini adalah kematian. Kematian itu sesuatu yakin, sesuatu yang meyakinkan. Walaupun kapan, entah kapan datang, tapi siapapun akan mati nanti. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, sembahlah Rabbmu sampai kematian itu datang. Artinya dalam kehidupan dunia ini kita semua memang harus beribadah terus kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada istilah perai atau libur, tidak ada istilah sholat libur dulu, kecuali ibu-ibu yang sedang kedatangan tamu. Tapi pada umumnya ya semuanya harus ibadah terus, bahkan dengan segala jenis yang dia lakukan, yang bisa dia lakukan. Kalau yang wajib harus dijaga, yang sunnah yang perlu ditambah terus. Supaya apa? Supaya perbekalan kita menuju akhirat ini menjadi banyak. Karena orang cerdas itu orang yang persiapannya sangat besar untuk menghadapi kematian. Itulah orang cerdas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ayat ini wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka yaqin juga bisa menjadi koreksi bagi orang-orang yang punya pemahaman keliru. Apa itu? Sebagian mengatakan yakin itu maqam tertentu. Kalau ada orang yang sudah sampai maqam ini, kedudukan ini, maka sudah gugur kewajiban untuk beribadah. Nah, ini disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya ya. Ayat ini menjadi dalil untuk menyalahkan atau mengoreksi orang-orang yang punya pemahaman bahwa seseorang ketika sudah sampai maqam ma'rifah ya, kewajiban-kewajiban agama sudah gugur. Kira-kira benar apa tidak ini? Tidak mungkin. Karena tujuan ibadah, tujuan kita diciptakan adalah ibadah. Nah, beliau kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan orang yang berpandangan seperti itu, pandangan seperti itu adalah kufrun wa dhulalun wa jahlun. Tiga keterangan beliau sampaikan. Kalau ada orang punya pandangan seperti itu, pandangan itu adalah pandangan kufur. Kok bisa-bisanya orang punya keyakinan saya di dunia ini bebas ibadah? Kenapa? Maqam saya sudah tinggi. Kok bisa? Gak mungkin. Berarti apa? Dia mengingkari kewajiban-kewajiban hakikatnya. Ada kewajiban sholat, oh enggak, ini buat orang lain ini. Saya sudah tidak perlu lagi. Jelas ini suatu kesalahan besar. Kufrun wa dhalalun, kesesatan yang nyata, wa jahlun, dan kebodohan. Nah, kemudian Imam Ibnu Katsir menyampaikan suatu keadaan apa? Para nabi adalah orang yang derajatnya dan maqamnya paling tinggi. Mereka orang yang paling mengenal Allah,
orang yang paling mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap terus beribadah. Nabi kita SAW terus beribadah ya, nggak ada istilah beliau libur atau mengatakan sudah kalian ibadah, saya sudah tidak perlu ibadah. Tidak, beliau tetap ibadah, bahkan ketika sakit pun beliau tetap ibadah kepada Allah Azza wa Jalla sampai datang kematian kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini Bapak Ibu rahmatullah ada pelajaran penting ya, bahwa Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan mizan al-akbar, kata Imam Sufyan bin Uyainah, timbangan yang paling besar, timbangan terpenting. Untuk mengetahui kebenaran, timbanglah dengan Nabi SAW, dengan kehidupan beliau, dengan akhlak beliau, sirah beliau, ucapan beliau. Kalau beliau beribadah terus, maka kalau ada orang mengaku tidak perlu ibadah karena sudah derajatnya tinggi, langsung kita salahkan atau langsung kita ketahui itu enggak benar. Kita jadikan Nabi SAW sebagai timbangan al-mizanul akbar, akhlaknya. Kalau akhlaknya sesuai maka itu benar, akidahnya sesuai maka itu akidah yang benar, sepak terjang atau keadaannya sesuai maka itu benar ya. Jadi kadang-kadang orang itu entah karena apa ya, intinya tidak menggunakan akal sehatnya ya, kadang-kadang mudah menerima khurafat, mudah menerima si A itu bisa menghadiri 3 tempat dalam satu waktu ya. Pernah dengar seperti itu Pak? Menurut jenengan setuju atau tidak? Tidak. Nabi SAW tidak bisa seperti itu. Makanya dalam sejarah, dalam sirah itu peperangan beliau dibagi menjadi 2, ghazwah dan sariyah. Ghazwah itu apa? Yang dipimpin beliau atau beliau ikut serta di dalamnya. Sariyah ya beliau tidak ikut. Beliau mengutus siapa pemimpinnya untuk ekspedisi ke tempat-tempat tertentu. Saya kira ini Bapak Ibu rahimakumullah, semoga bermanfaat buat kita semua ya. Kajian yang ringan insyaallah, kajian yang temanya sudah dimaklumi bersama, tapi agak-agaknya hati kita itu selalu butuh tadzkir, butuh diingatkan, bahkan kadang perlu diperingatkan ya. Supaya apa? Supaya kita jadi ingat terus ya. Karena hati atau jiwa manusia itu pengennya santai, pengennya enak-enakan, tapi pengen surga ya. Pengen hidupnya enak tapi tidak mau usaha. Nah, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita kemudahan untuk terus ya beribadah kepadanya, memberikan kepada kita istiqamah di atas jalannya. Amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.